Ya. Jadi kalau dari Zadeh itu dia mengembangkan teori fuzzy ini karena dia melihat gini, bahwa manusia ya, manusia itu tidak selalu dia bisa memberikan jawaban ya atau tidak, jawaban tegas gitu ya. Kamu suka aku enggak? Pasti akan ada unsur uh, manusiawi sekali yang kita tidak mungkin mengatakan, oh aku tidak suka sama kamu. Pasti kan jawaban kita sebagai manusia karena ada sisi subjektivitas, kita mengatakan, aku senang sih sama kamu, tapi harusnya gini gitu ya. Itu yang kemudian dipotret oleh Zadeh. Ya. Kemudian dia memformulasikan perasaan subjektivitas manusia itu ke dalam bentuk yang disebut dengan persamaan fuzzy, seperti itu. Ya. Itu dari Zadeh. Jadi dia menemukan terkait dengan konsep fuzzy itu tahun 65. Jadi memang sudah cukup tua sebenarnya usia dari konsep fuzzy ini. Dan sampai sekarang untuk konsep fuzzy ini sangat banyak sekali penelitian yang dia berusaha mengembangkan, gitu ya, berusaha mengembangkan terkait dengan logika fuzzy. Bagaimana penerapannya seperti itu ya? Itu terkait dengan sejarah. Nah, tapi lucunya tadi kan dikatakan bahwa Zadeh itu kan orang yang dia berkebangsaan Amerika gitu ya. Disebutkan dia bekerja di Berkeley University. Tetapi ternyata implementasi fuzzy itu justru banyak diaplikasikan oleh orang-orang Jepang, ya, orang Jepang. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, gitu ya? Kenapa malah yang banyak orang Jepang yang banyak mengimplementasikan daripada orang Amerika? Ternyata ini memang sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan kultur. Kalau orang Amerika, orang Western ya, orang Barat, dia akan jauh lebih logikanya jauh lebih tegas. Ya tidak bersalah gitu. Tetapi kalau orang Jepang, di orang Timur seperti orang Indonesia, dia masih masih menerima ya tadi, kamu senang nggak sama dia gitu. Kita masih abu-abu, kita masih ada rasa pakewo, sungkan seperti itu ya, masih sifatnya abu-abu. Makanya orang-orang Jepang yang secara kultural dia adalah orang Timur, ya masih ada ewok-ewoknya, maka dia lebih melihat bahwa teori fuzzy itu lebih enak gitu ya untuk bisa digunakan seperti itu. Kemudian tadi saya katakan karena fuzzy itu dia sifatnya adalah abu-abu, ya, itu sesuatu yang pasti gitu ya. Maka memang dia biasanya diterapkannya untuk masalah-masalah yang tidak pasti atau uncertainty, berkaitan juga dengan masalah-masalah yang biasanya ada ketidaktepatan. Tidak ketepatan. Misalnya kualitasnya berapa gitu ya. Ini kualitasnya sekitar 75% sepertinya gitu ya. Nah, tidak tepatan. Makanya dia unprecise, tidak presisi. Ya. Observasi dipakai untuk mendeteksi masalah yang biasanya memang berkaitan dengan ketidakpresisian, ketidakpastian, ketidaktepatan seperti itu. Kemudian dari konsep fuzzy ini nantinya sudah banyak orang yang kemudian mencoba mengimplementasikan dari konsep fuzzy ke dalam bahasa mesin, bahasa pemrogramannya yang bisa diterapkan menjadi beberapa aplikasinya. Nah, kita akan belajar dulu nih. Apa sih bedanya antara certainty atau kepastian dengan uncertainty atau ketidakpastian? Ya. Kalau fuzzy, dia adalah ketidakpastian. Kalau kepastian, pasti jawabannya dinyatakan dengan ya atau tidak, satu atau enggak. Tapi kalau ketidakpastian, ya, ketidakpastian misalkan apakah Nadia baik misalkan, mungkin dia suka banget sama Nadia akan mengatakan oh baik sekali Bu, tapi mungkin ketika ada yang mungkin tidak begitu suka Nadia maka mengatakan nggak begitu baik Bu, ya seperti itu. Kalau misalkan kita bandingkan juga misalkan
dengan persentase, kalau kita bicara di certainty atau kepastian, kita hanya mengenal 1 dan 0. Tapi kalau fuzzy, kita mengenalnya 0 sampai dengan 1. Beda ya. Kalau ini 0 dan 1, ini kenapa nggak bisa nih ya? Sudah, saya coba. Nah, share biasa saja biar bisa nulis-nulis. Ya. Nih ya. Kalau di kepastian itu kita bicara adalah 1 dan 0, ya, pakai 0. Tapi kalau di fuzzy kita bicara adalah 1 sampai dengan 0 sampai dengan 1. Artinya kalau kita bicara 0 sampai dengan 1 ada banyak nilai. 0,1, 0,5 misalkan ya. 0,8 dan sebagainya. Kalau dikatakan apakah misalkan apakah buding muda misalkan ya ini contoh. Ada yang mengatakan ya kalau dikatakan muda Buni sih hanya 80% misalnya. Ada yang mengatakan oh Buni cuma 0,5 deh, cuma 50% dia Buni termasuk muda. 50%-nya Buni itu termasuk tua seperti itu. Ya. Artinya kalau kita sudah lihat dari range nilainya saja, ya, ini 0 sampai dengan 1, dibandingkan dengan 1 dan 0, itu sudah menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya untuk yang kepastian, ini biasanya disebut dengan logika tegas. Logika tegas. Nah, tegas. Atau biasa disebut dengan CRIPS. Ya. Logika yang lebih dia menyatakan jawabannya 1 dan 0 disebut dengan logika tegas. Atau ada yang mengatakan himpunan tegas. Ada yang menggunakan himpunan CRIPS ya. Makanya nanti di pertemuan berikutnya ataupun mungkin di slide setelah ini, kalau teman-teman mendengar saya bicara terkait dengan CRIPS, istilah CRIPS, maka langsung diingat bahwa yang dimaksud adalah kepastian, sesuatu yang tegas. Ya, tidak. Tidak ada yang sifatnya apa. Kalau ketidakpastian ini yang disebut dengan logika fuzzy. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian saya clear. Oke. Berikutnya, tadi saya katakan terkait masalah presisi sama signifikannya. Kalau kita bicara terkait dengan presisi, tadi kan saya katakan kalau fuzzy itu lebih kepada imprecision gitu ya, sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita bicara presisi itu sesuatu yang memang benar-benar tepat sekali gitu ya. Sehingga kalau kita bisa bedakan nih dari gambar perbedaan yang sangat signifikan antara presisi sama signifikansi ya. Kalau kita bicara presisi, kita lihat, ada sebuah benda ya yang sudah mendekati dengan kepala, di mana benda itu beratnya adalah 1.500 kg, kemudian dia terjun atau meluncur ke bawah atau jatuh dengan kecepatan 45,3 meter per second gitu ya. Itu sangat presisi, ya. Sangat presisi. Tapi kalau kita bicara signifikansi, maka ya sudah, kita nggak usah bicara ini beratnya berapa, jaraknya dari kepala berapa, kecepatan meluncur berapa, tapi langsung kita bicara look out, hati-hati.
segera menghindar. Ya. Nah, yang sering kita temukan, adalah kita lebih mengarah kepada signifikansinya. Seperti itu. Walaupun ada beberapa hal yang tetap kita harus membahas atau lebih mengutamakan terkait dengan presisi. Keduanya tetap harus kita perhatikan. Seperti itu. Oke. Kemudian, logika fazi sifatnya sama, tidak pasti ya. Contohnya apa sih? Contohnya, kalau misalkan teman-teman mengatakan dia tinggi misalnya, terus nilainya rendah, atau misalkan makanya kenapa di tugas akhir itu sering sekali saya menanyakan mahasiswa ketika dalam simulan mengatakan gini, kualitasnya baik, ya. kualitasnya baik, kualitasnya baik misalkan. Ini sesuatu yang masih sama. Baik itu seperti apa? Ya. Baiknya itu seperti apa? Karena sifatnya adalah sama. Kalau kita mau mengatakan baik itu misalkan ya nilai kualitas di atas 90 atau reliabilitas di atas 90% gitu. Katakan bahwa sesuatu kualitas baik, kualitas website baik itu ketika memang tingkat reliabilitasnya adalah 99%. Tetapi di logika Fadi banyak sekali hal seperti ini. Tinggi, rendah, baik, banyak seperti itu ya. Makanya kenapa disebut dengan logika? Karena nantinya manusia itu pasti membutuhkan reasoning, menggunakan reasoning. Sebuah penalaran gitu ya, penalaran yang bisa dilakukan oleh manusia, tetapi mesin tidak bisa. Nah, komputer tidak bisa. Nah, tadi kan saya katakan bahwa ketika Zadeh menemukan atau mengemukakan sebuah konsep tentang logika fuzzy, kalau kita mau menerapkan itu di komputer, berarti kan mau tidak mau kita harus merubah dari bahasa otak atau bahasa manusia gitu ya, menjadi bahasa komputer. Padahal kita tahu bahasa komputer itu dia hanya mengenal bit, hanya mengenal 1 dan 0. Dia hanya mengenal digit, ya. Bagaimana kita bisa menginterpretasikan, merubah sebuah logika manusia, ya, logika manusia yang dia bisa bersifat abu-abu tadi ya, dengan penuh ketidakpastian, kemudian kita konversi menjadi sebuah logika fuzzy yang dia dipahami oleh komputer dengan sifatnya dia hanya mengenal binet, seperti itu. Nah, makanya nanti ada yang kita sebut dengan persamaan fuzzy ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Ya. Saya akan lanjut beberapa materi ya. Konsep-konsep tadi sudah saya bahas nih. Nah, ini contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Mungkin ada indikator yang mengatakan gini, seseorang itu dikatakan tinggi kalau badannya lebih dari 1,7. Nah, kalau ada orang yang tingginya 1,699, itu disebut tinggi atau tidak? Ya. Maka ketika ada, misalkan, oh dia dikatakan tinggi ketika 170 cm nih. Nih. Tapi ketika ada yang tingginya 1,69, 1,699,99 misalkan ya. Maka ketika kita akan ditanya, kita kan pasti akan ragu-ragu kan. Tinggi ya udah ya, kalau udah 1,9 itu tinggi nggak ya? Nah, makanya nanti kalau di logika fuzzy itu ada beberapa kalau bahasa di fuzzy adalah fungsi keanggotaan. Ada yang mengatakan, oh dia agak tinggi, ada yang mengatakan kurang lebih tinggi, nah, mendekati tinggi, seperti itu. Ya, seperti itu. Ini contoh dari ketidakpastian. Nah,
Sekarang kita akan membahas, tadi saya katakan di awal kita bicaranya adalah trips ya tadi ya, trips. Trips. Atau himpunan tegas, atau biasa disebut dengan himpunan klasik ya. Nah, perhatikan perbedaannya. Kalau himpunan klasik atau himpunan trips, ya, nilainya itu tegasnya 0 atau 1. Ini ada 0 atau 1. Nah, tidak ada yang nilainya misalkan di sini gitu ya. Tidak ada. Dia hanya 0 sama 1. Tapi kalau fuzzy, di sini fuzzy, kita lihat di sini 0, di sini misalkan 0,1 ya. Di sini misalkan 0,5 gitu ya. Di sini misalkan 0,8. Di sini 1 misalnya. Ya. Ini memungkinkan bahwa untuk himpunan fuzzy itu range-nya adalah 0 sampai dengan 1. Ya. Tapi kalau himpunan klasik atau trips enggak, dia hanya mengatakan 0 atau 1. Kemudian kita akan membahas dulu terkait dengan himpunan klasik atau trips set ya. Yang mengatakan trips set. Himpunan klasik. Kalau kita bicara bahwa ada himpunan klasik, misalkan ada sebuah himpunan yang namanya X ya, di mana elemen-elemennya adalah 1, 2, 3, 4 yang anggota elemennya, anggota himpunannya ya. Maka bisa kita katakan bahwa jumlah anggota himpunannya adalah 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nanti untuk jumlah himpunan bagiannya berapa? Jumlah himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N. N-nya tadi 4, tadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini jumlah himpunan bagian. Mungkin teman-teman dulu belajar di kalkulus atau mungkin di matematika metode numerik atau aljabar linear mungkin belajar. Maka kalau dikatakan kita bicara himpunan klasik dengan n elemen, maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat n. Ya, dalam hal ini adalah 16. Maka membernya apa saja? Ya, himpunan bagiannya apa saja? Ada yang disebut dengan himpunan kosong, ada angka 1 sendiri, angka 2 sendiri gitu ya, angka 3, angka 4, kemudian elemen berpasangan 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya sampai ini jumlahnya adalah 16 ya. Ini himpunan atau himpunan bagian dari himpunan klasik. Konsep-konsep seperti ini nanti akan diterapkan juga di himpunan fuzzy. Kemudian, kalau kita bicara di himpunan klasik, ada operasi himpunan klasik. Nah, sama. Di himpunan klasik ada nih, dia operasi himpunan klasik, ada yang sebelah union atau gabungan. Ya. Himpunan A, union himpunan B, ya. Itu ketika atau elemennya adalah semua anggota elemen A, himpunan A, dan semua anggota himpunan B. Ini diagram Venn-nya seperti ini. Ini yang disebut dengan A union B. A dan B adalah definisi dari himpunan atau nama himpunan. Ini operasi yang pertama, union dalam himpunan klasik. Ya. Kemudian berikutnya, operasi yang kedua adalah intersection. Ya. Intersection atau irisan. Dikatakan irisan adalah elemen-elemen himpunan A yang juga merupakan anggota dari elemen B atau himpunan B. Ini irisan di sini. Ini operasi yang kedua dalam himpunan klasik. Ya.
Kemudian yang operasi yang ketiga adalah komplement. Komplement itu artinya kalau kita bicara komplement A berarti adalah elemen-elemen yang dia bukan anggota A tetapi masuk dalam semesta. Ya. Kalau misalkan di sini A, misalkan himpunan A di sini nih, himpunan A di sini, maka yang disebut dengan komplement adalah semua di luar anggota A, tetapi dia masuk dalam semesta pembicaraan. Ya. Ini disebut dengan A komplement. Ini operasi yang ketiga dalam himpunan klasik. Kemudian yang keempat, operasi yang keempat adalah operasi inference, difference. Ya. Difference itu selisih. Notasinya adalah A, seperti ini ya, ada A pagar B. A pagar B itu definisikan adalah yang dia sebenarnya masuk kepada elemen himpunan A, tetapi bukan elemen B. Kalau tadi kan sebenarnya A-nya segini nih. Tapi kalau kita bicara different, karena ada bagian yang juga merupakan anggota B, maka yang ini dihilangkan. Maka ini yang disebut dengan A different B. Nah, seperti itu. Kalau ini sendiri adalah himpunan B. Kemudian, selain operasi, ada juga beberapa sifat operasi himpunan klasik ya, yang harus kita pahami juga, bahwa ada yang disebut dengan komutatif. Komutatif itu A union B itu nilainya sama dengan B union A. A intersection B, A intersection B itu nilainya sama dengan B intersection A. Ya. Kalau asosiatif, A union dalam kurung B union C itu sama dengan A union B union C. Ya, ini asosiatif. Ada distributif dan juga ada transitif. Ini sifat-sifat untuk himpunan klasik. Sifat-sifat yang lain ada yang disebut dengan himpunan identitas, ada involution, ada law of exclude middle, ada law of contradiction. Ini saya yakin pada saat teman-teman belajar logika informatika harusnya sudah dapat ya. Jadi sudah dapat ini konsep ini. Kemudian ada juga mungkin hukum Morgan ya. Hukum Morgan ini hukum yang sangat biasa kita pelajari ketika kita bicara terkait dengan logika informatika. Nah, sekarang kita akan belajar terkait bagaimana kita merubah atau memetakan himpunan klasik ya ke himpunan ke bentuk fungsi gitu ya. Kalau bentuk fungsinya seperti ini, kalau kita tadi himpunan klasik tadi kan sesuatu yang pasti gitu ya, maka dia nilainya adalah 1 dan 6. Dia bernilai 1 ketika X memang termasuk elemen himpunan A, maka dia bernilai 0 jika X bukan elemen A, gitu ya. Sama, saya akan langsung ke fuzzy aja. Nah, bagaimana konsep tadi himpunan klasik kemudian dipetakan menjadi himpunan fuzzy? Tadi saya katakan kalau himpunan fuzzy nilai keanggotanya adalah rentang range antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai keanggotaan, maka semakin tinggi derajat keanggotaan. Ya. Untuk terkait dengan nilai keanggotaan ini yang sering kalau kita di fuzzy, konsepnya adalah kita sebutnya adalah dengan membership function atau fungsi keanggotaan. Semakin tinggi nilai keanggotaannya, maka derajat keanggotaannya juga semakin tinggi. Ya. Kalau misalkan kita bicara 0,1, ya 0 sampai 1, maaf 0,1, maka kalau ada yang menjawab 0,2, ya misalkan pertanyaan adalah apakah dia tinggi gitu ya, apakah dia tinggi gitu ya. Tinggi,
Kalau dia mengatakan 0,3 dibandingkan dengan yang di sini dia jawab 0,8, maka dikatakan 0,8 ini nilai keanggotanya lebih tinggi. Dikatakan derajat keanggotanya juga lebih tinggi ya dibandingkan dengan 0,3. Seperti itu. Kemudian untuk notasi, kalau tadi di himpunan klasik untuk notasinya, kalau di himpunan klasik kan notasinya tadi A, B gitu ya. Tapi kalau di Fuzzy dia notasinya adalah seperti ini. Jadi kalau ada dua himpunan A dan B, maka ya himpunan Fuzzy A, himpunan Fuzzy B. Ya. Kemudian untuk range-nya adalah 0,1, artinya apa? 0 sampai dengan 1. Ya. Bagusnya di Fuzzy adalah ini loh, misalkan kita ada nilai keanggotaan nih X nih, ya, ada sebuah X. X ini nanti dia bisa termasuk dalam suatu anggota himpunan yang satu, tetapi dia juga bisa memiliki derajat keanggotaan pada himpunan Fuzzy yang lain. Enaknya Fuzzy di situ, karena dia sifatnya adalah abu-abu. Jadi sebuah nilai X, elemen X, kalau di Fuzzy, itu dia bisa menjadi membership-nya himpunan Fuzzy A misalkan, ya. Tetapi dia juga bisa menjadi anggota himpunan Fuzzy B. Seperti itu. Dengan derajat keanggotaan yang masing-masing. Seperti itu. Ya. Kemudian, ini saya langsung ke Fuzzy aja ya. Di teori himpunan Fuzzy, kalau kita bicara dengan derajat keanggotaan atau membership function atau membership value, maka dia sama ya, tetap range-nya adalah di antara 0 sampai 1. 0,1 tetap, tetapi nanti derajat keanggotaannya ditentukan oleh mu atau fungsi keanggotaan. Ya. Tapi kalau di derajat yang himpunan tegas atau klasik, dia sifatnya adalah 0 atau 1. Perbedaan tanda ini itu beda cara bacaannya. Ya. Kalau ini berarti dia sifatnya adalah range, selang, tapi kalau ini adalah dan, ya 0 dan 1. Kemudian dalam Fuzzy pun kita bisa saja sebuah elemen dia nilainya juga bisa 1 ya. Karena kan tadi 0 sampai dengan 1 ya. Dengan 1. Kalau dia mu-nya derajatnya sama dengan 1, maka dikatakan anggota penuh. Tapi kalau mu-nya atau derajatnya adalah 0, dikatakan bukan anggota Fuzzy. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk di Fuzzy kita mengenal adanya anggota penuh dan bukan anggota untuk yang 0. Kemudian bagaimana cara menuliskan himpunan Fuzzy? Ya. Himpunan Fuzzy, cara penulisannya, misalkan ya, ambil contoh, kita tulis sebagai himpunan pasangan berurutan. Misalkan ada sebuah himpunan X, dia elemennya adalah beca, sepeda motor, mobil kodok atau VW, mobil kijang, mobil carry misalkan. Kemudian ada yang A,
Himpunan Faizi A yang bunyinya adalah himpunan kendaraan yang nyaman dipakai untuk bepergian jarak jauh untuk keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Ya, ini ada 6 orang nih. Ya. Dia mencari mobil atau kendaraan yang nyaman, ada kata-kata nyaman dipakai, kemudian bepergian jarak jauh. Nah, kemudian dalam Faji kita bisa mendefinisikan itu lebih fleksibel. Misalkan kalau kita bicara X1-nya adalah becak, ya di sini ada becak, maka derajat keanggotaannya adalah 0. Kenapa 0? Ya karena becak tidak mungkin dipakai untuk 6 orang. Ya. Kemudian tidak mungkin dipakai untuk bepergian jauh, misalkan. Maka dia 0. Dia disebut bukan anggota dari himpunan A dan Faji A. Ya. Kemudian misalkan X2-nya sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Mungkin dia bisa bepergian jarak jauh gitu ya. Mungkin nyaman juga gitu ya. Tetapi dengan 4 orang dalam satu motor, ya bisa sih, bisa mungkin dipangku gitu ya. Tetapi secara derajat keanggotaannya dia cuma 0,1. Chill misalnya. Ya. Kemudian X3, mobil kodok misalnya. Mobil kodok kalau dipakai 6 orang mau berpergian jauh gitu, misalkan nyaman, jarak jauh, ya kalau dilihat dari tingkat kenyamanan mungkin ya, kalau mobil kodok kan kecil gitu ya, itu mungkin hanya derajat keanggotanya adalah 0,5. Mobil kijang dia jauh lebih prefer, jauh lebih bagus, misalkan oh sudah kita kasih 1, berarti dia merupakan anggota penuh. Ya. Mobil carry misalkan 0,8 ya. Kita lihat ternyata memang satu elemen tadi ya, saya katakan satu elemen itu bisa dia menjadi anggota himpunan Faji tertentu dengan derajat keanggotaan yang berbeda. Maka bagaimana cara menuliskannya? Jadi seperti ini. Himpunan Faji A, ya, himpunan Faji A bisa dituliskan berpasangannya adalah becak 0 karena becak derajat keanggotanya adalah 0. Sepeda motor 0,1 ya, mobil kodok 0,5, mobil kijang 1, mobil carry 0,8. Ini cara penulisan untuk himpunan Faji. Jadi yang dituliskan adalah elemennya, kemudian koma derajat keanggotaannya. Seperti itu. Ini saya langsung aja. Kemudian dalam himpunan Faji, kita akan mengenal yang disebut dengan atribut, ya, atribut. Biasanya yang ada disebut dengan logistik, ya. Logistik itu biasanya menggunakan bahasa alami, ya. Panas, dingin, baik, tua, muda, gitu ya. Bagus, jelek, itu bahasa alami. Tetapi ada juga yang dia sifatnya adalah numerik. Ya. Numerik biasanya untuk menunjukkan ukuran variabel dari fazinya. Kemudian untuk komponen sistem Faji, yang pertama adalah variabel Faji, ya, contohnya ada umur, kecepatan, temperatur, seperti itu. Ada yang sifatnya himpunan, ya, tadi dikatakan ada variabel tadi ya. Kemudian ada yang disebut dengan semesta pembicaraan, hampir sama dengan himpunan klasik. Kemudian ada yang mengatakan domain, ya, seperti itu. Nah, contohnya ada suatu kripset, ada himpunan, ya, dikatakan bahwa muda itu kurang dari 35, paruh baya 35 sampai 55, tua lebih besar dari 55. Ya. Kalau di Fazi, ya, misalnya kalau di kripset, kita bicara kripset dulu, kalau di kripset, kalau ada umur 34 tahun, maka dikatakan derajatnya langsung 1, karena dia langsung masuknya adalah muda, ya. Derajat keanggotaan muda langsung 1, karena
karena dia memenuhi di kategori yang pertama. Tapi kalau 35,5 ya, 35,5 misalkan. Ini untuk derajat keanggotaan di himpunan Fazi Muda dia 0. Ya, karena dia harusnya masuknya adalah kepada paruh baya. Ya. Kalau di sini terlihat kalau dalam Kripset atau himpunan klasik sebuah elemen X dia tidak bisa menjadi anggota himpunan klasik yang lain. Dan ini menjadi peluang dari Fazi untuk menentukan bahwa sebuah elemen itu bisa menjadi anggota himpunan Fazi yang lain. Nah, tapi kalau Fazi, ya, ini Fazi sekarang kita bicara Fazi, ya. Muda tadi 35 di sini ya, 35. Paruh baya 35 sampai 55, kemudian tua tadi lebih dari berapa tadi? 55 gitu ya. Maka kalau Fazi jauh lebih adil. Kenapa? Kalau misalkan ada seseorang ya umurnya 40, maka dia bisa masuk ke dalam kelompok Fazi muda, dia bisa masuk ke kelompok Fazi paruh baya, dia bisa masuk ke kelompok Fazi tua, tetapi dengan derajat keanggotaan yang berbeda-beda. Jadi kalau dikatakan seseorang berumur 40, dia muda tidak? Oh iya, dia muda, tetapi hanya 25%. Dia termasuk paruh baya enggak? Oh iya, dia termasuk paruh baya, tetapi hanya 50%. Dia masuk anggota tua enggak? 40. Oh belum. Ya, belum. Maka dia derajat keanggotaan adalah misalkan seperti itu. Ya. Begitu juga dengan usia yang 50. Usia 50, elemen X-nya 50, maka dia bisa masuk kepada Fazi muda, bisa masuk ke himpunan Fazi paruh baya, dan dia bisa masuk ke himpunan Fazi tua dengan derajat keanggotaan berbeda. Sehingga dikatakan Fazi set ini lebih adil kalau kita bicara terkait masalah rasa atau subjektivitas, ya. Makanya tadi dikatakan kalau Fazi sifatnya adalah sama, tidak tegas, tidak ya atau tidak. Kemudian untuk Fazi dia juga mengenal adanya operasi himpunan, ada union, ya, union atau gabungan, bentuknya seperti ini, ya. Kalau yang ditegas tadi sama ya, bentuknya diagram Venn. Diagram Venn gini kan ya tadi ya. Ya. Nah, kalau ini karena dia 0 sampai 1 maka yang bentuknya seperti ini. Ya. Untuk untuk notasi dia menggunakan gini. Kalau yang klasik tadi menggunakannya adalah bentuk union, kalau ini bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang irisan, ya, irisan dari secara logika atau secara simbol, simbol dia bentuknya seperti ini. Kalau yang klasik tadi bentuknya adalah ya, bedanya seperti itu. Kemudian ada komplement, ya, komplement sama 1 minus mu A, derajat keanggotaannya. Kemudian ada De Morgan juga. Jadi untuk operasi-operasi yang di himpunan klasik itu sama dengan pada himpunan Fazi. Ya, termasuk sifat-sifat ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif. Itu masuk semua ya dalam himpunan Fazi. Nah, contohnya kita akan bicara bagaimana implementasi dari sebuah operasi himpunan Fazi. Dalam hal ini kita akan mengambil contohnya adalah union dan intersection. Ya. Kalau misalkan tadi dikatakan kalau union itu adalah gabungan ya, gabungan antara dua himpunan. Misalkan di sini ada A, ya. Tadi dikatakan kalau union itu adalah maksimal ya. Saya buka di sini.
Di atas tadi dikatakan bahwa kalau kita bicara himpunan, maka dia sifatnya adalah maksimal. Ya. Maka kalau kita bicara union dalam himpunan Fuzzy, misalkan ada himpunan Fuzzy A, nilainya segini, 1, 0,2, ya. Ini adalah derajat keanggotaannya. B dengan derajat keanggotaan juga. Maka kalau kita melihat A union B, itu rumusnya adalah maksimal dari 1,0 dengan 0,2. Ini nilai maksimalnya adalah 1. Ya. Kemudian maksimal dari 0,2, 0,45. Maka nilai maksimalnya adalah 0,45. Kemudian yang ketiga adalah nilai maksimal dari 0,75 sampai 0,5. Maka nilai maksimalnya adalah 0,75. Maka elemen dari A union B adalah 1,0, 0,45, 0,75. Kemudian untuk yang intersection atau irisan, ya, irisan dari dua himpunan Fuzzy adalah nilai minimal dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Dengan menggunakan soal yang sama, ya, A dan B. Kalau kita bicara A irisan B, maka kita cari adalah nilai minimal. Dari pasangannya 1, 0 sama 0,2. Yang nilainya paling rendah siapa? Oh, ternyata 0,2. Ya, di sini 0,2. Kemudian pasangan dari 0,2, 0,4. Kita cari yang minimal. Antara 0,2 sama 0,4 mana yang minimal? Oh, 0,2. Maka 0,2 yang kita tuliskan. Begitu juga dengan pasangan 0,75 sama 0,5. Yang lebih minimal mana? 0,5. Maka A irisan B adalah 0,2, 0,2, 0,5. Ini ada beberapa contoh dari penerapan dari himpunan Fuzzy. Ada juga komplement, ya. Komplement tadi rumusnya adalah 1 minus derajat keanggotaan, gitu ya. Maka kalau tadi di A ini adalah 1, 0,2, 0,75, maka kalau kita komplementkan, ya berarti 1 dikurangi 1,0, 1,02, kemudian 1 dikurangi 0,75. Sehingga A komplement menjadi 0,0, 0,8, dan 0,25. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti ada beberapa soal, silahkan dicoba masing-masing untuk bisa menerapkan bagaimana himpunan Fuzzy digunakan dalam matematika. Ya. Itu teman-teman